Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat hari ini atau izin? Nihil, tapi banyak yang dispen ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur, langkah-langkah, dan kaidah penulisan drama. Nah, kemarin Bu Lutfia sudah membagikan tugas kelompok untuk mengubah teks cerita menjadi teks drama. Kali ini sebelum melanjutkan tugasnya, Bu Lutfia akan mengulas materi kemarin, tapi hanya sedikit, mengulas sebentar saja, hanya mengingatkan untuk kalian semua. Nah, dimulai dengan struktur drama. Struktur drama itu ada 3. Yang pertama ada prolog. Prolog adalah kata pembuka atau pengantar yang dibacakan oleh narator, ya. Terus yang kedua ada dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh yang menggambarkan cerita. Dalam dialog itu kemarin ada 2, apa saja? Wawancara dan kramanggung. Terus struktur yang ketiga ada epilog. Epilog adalah kata penutup yang berisi simpulan. Langsung saja. Karena ini nanti menulis teks cerita menjadi teks drama, jadi saya ulas yang ini ya, berdasarkan teks cerita aja ya. Nah, nanti kalian langkah yang pertama itu membaca dengan seksama cerita yang akan diubah. Kalian harus mencermati latar cerita, tokoh-tokoh dan perwatakannya. Nanti kalian juga menentukan karakter tokoh. Terus langkah-langkah yang kedua itu mencatat dialog atau percakapan yang terdapat dalam cerita. Nanti kalian harus menulis dialognya apa aja. Terus langkah yang ketiga mengubah latar cerita menjadi latar pada drama. Kemarin kan kalau latar cerita itu sifatnya berimajinatif, kalau drama itu menggambarkan secara langsung. Terus langkah berikutnya itu menulis naskah drama. Nanti kalian harus menulis tahap perkenalannya itu seperti apa, terus tahap pertikaiannya itu seperti apa, tahap klimaks, tahap peleraian, dan tahap penyelesaian. Nanti kalian harus tulis ya, biar nanti sebelum menulis naskah drama itu sudah tahu tahap-tahapannya. Terus tahap yang terakhir itu menentukan judul. Kalau sudah selesai, sudah jadi naskah dramanya, dilanjutkan dengan kaidah penulisannya. Yang pertama itu menggunakan kalimat langsung, karena drama bersifat langsung. Itu seperti, contohnya seperti itu. Arman, mengapa kita harus pergi bersama-sama? Andro, bagaimanapun kita harus menanggungnya bersama-sama. Terus kaidah penulisan yang kedua itu menggunakan tanda baca .2 untuk mengungkapkan dialog tokoh. Intinya setelah nama nanti dikasih .2 dan dilanjutkan dengan dialog. Terus kaidah yang ketiga ada kramanggung, ditulis di antara tanda kurung dan ditulis dengan huruf kecil tanpa titik. Terus kaidah berikutnya itu deskripsi tempat dan suasana, ditulis seperti kalimat pada umumnya. Contohnya, pentas menggambarkan sebuah ruangan kamar tamu, ada beberapa meja dan kursi. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum melanjutkan nanti tugas berkelompok? Tidak. Nah, kemarin kan sudah saya bagi. Ini ada 20 orang ya yang masuk ya, selain dispen
dan izin. Nah, ini mau melanjutkan kelompok yang seperti kemarin atau mau dibagi lagi? Kemarin. Nanti yang sedikit bagaimana? Nanti yang sedikit gabungnya sedikit gitu ya. Ya, nanti tugasnya itu cuma membuat kerangkanya aja. Nanti kalian hanya mencari ini latar cerita, tokoh dan perwatakannya, dialog, tahap perkenalan, tahap pertikaian, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Hanya kalian mencari ini nanti dipresentasikan satu persatu per kelompok ya, perwakilan kelompok. Nah, bisa mulai itu mencari temannya berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini dikerjakan. Saya tunggu pukul 12:05 ya. Ya, untuk mencari ini aja nanti dipresentasikan satu persatu perwakilan kelompok. Ya, bisa dimulai. Kami dari kelompok 2, nama saya Hilma Komprunada, absen 19. Nama saya Aisyah, absen 4. Nama saya Rizky Salim Maulida, absen 20. Di sini kita akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi struktur drama dari teks cerpen.
dilanjutkan besok ya. Nah, baik, kita refleksi dulu. Kak, apa? Tadi kita sudah belajar mengubah teks cerita menjadi teks drama. Ya, kita sudah bikin kerangkanya dulu. Nanti dilanjutkan bikin naskahnya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita mempresentasikan naskah full yang sudah jadi, nanti dipresentasikan satu-satu per kelompok. Terus nanti mengulas materi, terus nanti ada pembagian kisi-kisi dari Bu Norma. Nanti tak mintakan sama Bu Norma. Ya. Karena hari Rabu kita libur, saya harap kalian bisa belajar di rumah dan mengerjakan naskah ini ya. Harus jadi Kamis ininya harus siap presentasi. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.